Misi gagal tapi melegakan. Sekitar tahun 70-an, Babe disertai 8 orang anak didik mengemban misi untuk musyafir ke Gunung Ciremai. Karena misi tersebut harus tergolong musyafir, maka diwajibkan berjalan kaki dari rumah kediaman Mama di Pagelaran Bogor menuju Gunung Ciremai. Dengan tugas menurut pituduh Mama tentang rute sampai titik yang dituju, tempat untuk bertemu dengan sosok legendaris yaitu Nabi Khidir alaihissalam, untuk menerima apapun yang diberikannya. Selepas sholat subuh, tim 9 musyafir yang dipimpin oleh Babe sebagai penanggung jawab berangkat tanpa bekal apapun. Jangankan makanan atau minuman, duit pun tidak diperkenankan. Jadi cuma berbekal pakaian yang melekat di badan dan pakaian bersih untuk sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berangkat dengan tekad dan dengan segenap kepasrahan hati kepada Allah Rabbul Izzati. Ba'da subuh, tim 9 berangkat dari Pagelaran menyusuri rute antara Gunung Hambalang dan Gunung Pancar. Setelah istirahat, lanjut arah Gunung Sanggabuana. Diperkirakan sampai Palimanan sekitar 9 sampai dengan 10 hari. Di perjalanan sudah pasti sangat beragam cobaan, tetapi kesemuanya dapat terlalui dengan selalu mengalah dan pasrah. La haula. Mungkin jika dituangkan dalam konten tulisan ini akan panjang, jadi yang diungkap hanya inti-intinya saja yang menarik karena ada bisikan sir. Untuk singgah, maka pada hari ke-10 tim 9 sampai di Kandang Haur untuk berjumpa satu figur, yaitu cucu dari Uyut Parmin. Maaf, beliau minta dirahasiakan nama dan kediamannya, maka tim 9 bermalam di Kandang Haur. Maka kami pun malam itu bertemu, beranjang sana dan berbincang tentang tugas musyafir ke Gunung Ciremai, bahwa kami tim 9 ditugaskan untuk bertemu dan belajar ilmu agama kepada sosok seperti yang digambarkan oleh Mama. Sebagai tanda atau ciri titik penantian pertemuan, ada tumpukan bebatuan yang menonjol dan ada pohon yang bersilangan membentuk huruf X. Setelah itu dijelaskan oleh beliau bahwa tempat itu namanya Batu Lingga. Tepatnya belum sampai ke puncak, masih beberapa kilo menuju puncak yang terjal. Menurut beliau pula, karena tim 9 sudah berada di Kandang Haur, maka sebaiknya naik dari jalur Linggarjati. Untuk mempermudah tim 9 bertugas, beliau menunjuk muridnya yang bernama Ki Kusuma untuk menemani kami sebagai petunjuk jalan. Setelah beristirahat malam, ba'da subuh tim 9 disertai petunjuk arah berangkat dengan berjalan kaki menyusuri perladangan dan hutan-hutan kecil. Mengikuti arah jalan Ki Kusuma, orangnya sudah berumur tapi low profile dan tidak banyak bicara. Sekitar jam 10 pagi, sampailah kami di Linggarjati, lalu langsung menuju arah pendakian awal. Rupanya Ki Kusuma sudah dikenal dan akrab dengan para petugas jagawana, sehingga kami dipersilahkan untuk terus mendaki. Mangga teraskeun ya wilujeng. Setelah uluk salam, maka tim 9 memulai pendakian dengan dipandu oleh Ki Kusuma. Sejak mulai pendakian, tim 9 mulai melafazkan zikir-zikir khusus yang diselingi dengan selawat mukhtar, sehingga tiba waktu zuhur kami beristirahat. Setelah sholat dan zikir dilanjutkan dengan makan seadanya. Sebelum berangkat, Ki Kusuma menjelaskan awal kita naik dari Cibunar.
Sekarang ini kita di Pangalap, nanti kita setelah sampai Pamerangan saya dilarang untuk ikut terus karena bukan hak saya. Setelah Ki Kusuma menerangkan, lalu perjalanan dilanjutkan dengan menyusuri jalan setapak, menerabas semak belukar, perjalanan lambat dan melelahkan. Jika bukan karena perintah mama guru sekaligus orang tua yang sangat kami sayangi dan taati, maka enggan rasanya berpayah-payah seperti sekarang ini. Hal ini terlihat pada gerak tubuh dan air muka kebanyakan anak-anak didik Babe. Sekarang ini kita di Pangalap, nanti kita setelah sampai Pamerangan saya dilayangi dan taati, maka enggan rasanya berpayah-payah seperti sekarang ini. Hal ini terlihat pada gerak tubuh dan air muka kebanyakan anak-anak didik Babe yang selalu ingin instan dan menganggap segala sesuatu mudah. Dan menurut keinginan yang diukur dengan kepentingan fana, karena itu mereka terlihat sangat lelah. Tetapi mereka tetap patuh terhadap Babe walau jauh dari sifat ikhlas. Melihat hal itu, Ki Kusuma hanya senyum-senyum tanpa berkomentar. Sehingga sekitar jam 10 malam sampailah kami di Pamerangan, lalu kami beristirahat sebentar. Tak lama kemudian Ki Kusuma berbicara. Hanya sampai di sini Yai, saya mengiringi. Untuk selanjutnya saya tidak boleh ikut karena yang Yai jalankan tugas khusus. Untuk selanjutnya telusuri terus jalan setapak ini sampai Seruni, Bingbin, baru sampai Batulingga. Jadi saya pamit dan hanya doa selamat. Dan semoga diijabah ku Gusti Allah, amin. Marangga sedaya, assalamualaikum. Lalu Ki Kusuma kembali pulang ke kandang haur. Setelah kepergian Ki Kusuma, maka Babe bertanya pada anak-anak, gimana kira-kira, apa kita akan bermalam di sini atau kita teruskan perjalanan kita? Mereka menjawab, teruskan saja, sudah kepalang capek, supaya buru-buru sampai ke Batulingga. Lalu Babe bertanya, perjalanan akan sulit karena di malam hari dan harus menyusuri jalan setapak yang banyak semaknya. Mereka menjawab, kita terus aja Yai, nanti kalau udah sampai tujuan bisa leluasa istirahat sambil nunggu kedatangan figur yang kita harapkan. Babe menuruti keinginan mereka untuk melanjutkan perjalanan mendaki menyusuri jalan setapak dengan sangat hati-hati karena belum tahu medannya, sehingga perjalanan sangat melelahkan. Sekitar 1 jam merambah semak belukar, terlihat ada gubuk dengan cahaya pelita yang menembus pagar gedek. Lalu Babe beserta tim menuju gubuk tersebut. Dan penat, maka tanpa terasa kami pun tertidur sangat pulas. Hingga menjelang subuh kami dibangunkan untuk sholat berjamaah di dalam gubuk itu dengan diimami oleh beliau. Setelah itu kami pun berpamitan untuk meneruskan perjalanan. Di hari ke-14 tim pun sampai di Batulingga, tempat penantian. Seperti biasa, para musyafir sudah pasti makan dan minum dengan apapun yang didapat dan bisa dikonsumsi, seperti kelapa, rumput teki, dan buah-buahan yang bisa dimakan. Hari ke-15 belum ada yang datang. Hari ke-16, hari ke-17 yang ditunggu masih belum ada yang datang. Pada hari itu ada seorang anggota tim yang ngomong masalah bermacam-macam. Makanan dan minuman waktu bermalam di gubuk. Maka Babe pun ikut terpikir, iya, malam itu kita diterima di gubuk dan disuguhi makanan dan minuman yang tidak mungkin didapat di atas gunung. Lalu Babe menyuruh 3 orang tim, coba kalian turun ke bawah untuk kembali ke gubuk yang pada malam itu kita menginap, diperkirakan di Seruni. Lalu siang itu ketiganya berangkat mendatangi gubuk. Beberapa lama ketiganya kembali dan melapor bahwa mereka tidak menemui gubuk tersebut walau dicari-cari sampai Bingbin. Mendengar itu, Babe juga ikut heran dan sedikit kecewa karena di dalam hati Babe masih berharap untuk bertemu dan berguru pada figur yang Babe temui di gubuk tersebut.
Sampai ke hari 18 dan hari ke-19 dan hari ke-20, tim bertahan menunggu walau dengan segala keprihatinan sebagai bukti sami'na wa ta'na terhadap mama guru. Maka di hari ke-21 selepas subuh tim turun gunung. Karena sudah lepas dari bilangan musyafir, maka tim BM kendaraan truk atau apa saja sehingga sampai di Bogor. Sore hari lalu tim kembali ke rumah masing-masing untuk istirahat dan berjanji besok harinya untuk melaporkan hasil musyafir ke Gunung Ciremai. Ba'da Isya, tim bersama menceritakan tentang perjalanan musyafir. Setelah bercerita tentang pengalaman bermalam di gubuk,